Catatan mimpi gaib, pengalaman dan ancaman dalam alam tak kasat mata. Tulisan dari Malik Ibnu Zaman. Anjing dan Buto Abang. Libur Lebaran telah usai. Saya pun kembali beraktivitas seperti biasa di ibu kota. 1 bulan berada di ibu kota, saya kembali mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi tersebut saya sedang tidur di kosan juga. Pintu kosan terbuka. Berdiri di pintu seekor anjing dan makhluk menyeramkan buto hijau tetapi berwarna merah. Dalam sekejap mata saya tiba-tiba berpindah dari kosan ke rumah. Dari rumah dalam sekejap mata berpindah ke hutan belantara. Tidak jauh dari tempat saya berdiri dari balik pohon banyak sekali makhluk-makhluk yang mengamati saya. Mereka pun mendekat ke arah saya. Salah satu dari mereka buto abang dan anjing. Di antara mereka juga terdapat perempuan serba hijau. Kemudian salah seorang pria muda gagah berjubah mengenakan sorban berlari ke arah saya. Langsung menyambar ke arah saya. Mengajak, ayo lari. Kami terus menelusuri hutan. Kami berhenti tatkala ada beberapa orang yang mengenakan sorban dan jubah sedang wirid melingkar. Seperti kiai. Terus pria yang menarik tangan saya mengatakan, tolong teman saya nih. Lagi dikejar-kejar makhluk. Para makhluk halus itu berada di depan kami. Kemudian terjadi pertempuran sengit di antara mereka. Pertempuran dimenangkan oleh para kiai. Pertempuran selesai. Terdengar suara azan di hutan belantara tersebut. Saya pun terbangun. Dan di dunia nyata juga azan subuh. Ketika bulan Agustus saya pulang kampung. Saya menceritakan mimpi kepada ibu saya. Ternyata hari di mana saya mengalami mimpi tersebut. Ibu kedatangan tamu. Bocah perempuan masih SD. Datang bersama dengan tetangganya. Leher bocah tersebut sengklek kaku ke samping. Bahkan lebih mirip patah. Tiba-tiba seperti itu tanpa sebab yang jelas. Tidak jatuh atau salah tidur. Ibu pun menanyakan kok datangnya bareng tetangganya. Kemana orang tuanya? Tetangga tersebut pun menjawab. Bahwa kedua orang tuanya di Jakarta. Bocah tersebut tinggal bersama dengan neneknya. Dulu sebelum usaha warungnya sepi, bocah tersebut ikut orang tuanya. Tetapi ketika usahanya sepi dititipkan ke neneknya. Begitu ibu memegang leher bocah tersebut, langsung muncul kilasan kejadian yang menyebabkan bocah tersebut mengalami hal semacam itu. Jadi ayah bocah tersebut berada di titik terendah. Ia ingin seperti dulu lagi. Warungnya kembali ramai. Akhirnya terpikirlah cara instan. Ia pergi ke suatu tempat untuk melakukan pesugihan. Nah, syarat terakhir dari si dukun, ialah diminta untuk mematahkan leher pitik anak ayam, dengan tangan. Ketika sedang berusaha mematahkan leher pitik, ia teringat anak perempuannya. Lalu ia pun mengurungkan niatnya untuk melakukan pesugihan tersebut. Beberapa hari kemudian ibu juga kedatangan tamu. Bocah perempuan masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengalami sakit perut. Pergi ke dokter tidak sembuh-sembuh. Sakitnya tersebut setelah mendapatkan makanan dari tetangga. Setelah ditelisik, ternyata bocah tersebut hendak dijadikan tumbal pesugihan di salah satu hutan angker. Menurut rumor yang beredar, tetangga tersebut katanya melakukan pesugihan. Ujar ibu si bocah. Selanjutnya ibu menceritakan bahwa akhir-akhir ini warga desa dan sekitarnya sering ditampaki makhluk tinggi besar dan kuntilanak. Orang-orang menduga, makhluk tersebut merupakan makhluk pesugihan yang sedang mencari tuannya. Sebab kemunculan makhluk tersebut setelah meninggalnya orang yang diduga melakukan pesugihan. Bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah horor, mencekam, tragedi, mistis, misterius dan sebagainya bisa hubungi kami.